Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 23. Ketika malam turun, Paksi dan Wijang baru saja meninggalkan lorong di pinggir hutan itu. Ternyata keduanya tidak berniat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka ingin berhenti dan beristirahat. Karena itu, maka mereka pun telah mencari tempat untuk beristirahat dan bermalam. Bergantian mereka tidur malam itu di atas rerumputan kering di padang perdu. Binatang-binatang malam terdengar saling bersahutan. Ketika dari hutan itu terdengar aum seekor harimau lapar, Wijang yang mendapat giliran untuk berjaga-jaga tidak menghiraukannya. Tetapi ketika kemudian ia mendengar anjing hutan menyalak bersahutan, maka Wijang menarik nafas dalam-dalam. Mudah-mudahan anjing itu tidak berkeliaran di padang perdu ini, berkata Wijang dalam hatinya. Wijang lebih senang menghadapi seekor harimau loreng yang besar daripada sekelompok anjing hutan yang licik. Tetapi ketika Wijang melihat beberapa batang pohon yang cukup besar, hatinya menjadi tenang. Ia dapat memanjat pohon itu, sehingga anjing-anjing liar itu tidak dapat memburunya. Ketika kemudian giliran Paksi untuk berjaga-jaga, maka Wijang pun berpesan. Hati-hati dengan anjing-anjing yang licik itu. Mereka datang dalam kelompok yang besar. Paksi mengangguk sambil mengusap matanya yang merah. Hati-hati. Kau tidak boleh tidur lagi sampai menjelang fajar. Paksi mengangguk. Wijang pun kemudian telah membaringkan dirinya di atas rerumputan kering. Sekali ia menguap. Namun kemudian Wijang itu pun telah tidur. Seakan-akan sama sekali tidak ada beban di kepalanya, sehingga dengan cepat ia menjadi lelap. Paksilah yang setiap kali mengusap matanya. Embun terasa mulai menitik dari dedaunan. Namun tidak ada persoalan yang timbul malam itu. Menjelang fajar Wijang pun sudah terbangun. Berbenah diri dan kemudian melanjutkan perjalanan. Kembang arum bagi keduanya sudah tidak jauh lagi. Sebelum panas matahari terasa menggigit kulit menjelang tengah hari, mereka sudah akan berada padukuhan kembang arum. Tetapi pagi itu keduanya menyempatkan diri untuk singgah di sebuah kedai kecil. Penjual nasi yang sudah tua itu melayani mereka dengan lamban, sehingga rasa-rasanya untuk menunggu minuman dan makanan mereka harus duduk sampai punggungnya menjadi penat. Karena itu, maka perjalanan mereka terlambat beberapa saat. Aku tidak telaten, desis Paksi. Wijang tertawa pendek. Katanya. Kenapa tergesa-gesa? Bukankah kita tidak dibatasi oleh waktu? Paksi mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenyum pula. Panas matahari mulai terasa menggatalkan kulit. Semakin lama semakin terasa. Keringat pun mulai mengembun di kening. Padukuhan itu sudah tidak terlalu jauh lagi. Masih berapa lama kita berjalan? Jika kita tidak terhambat di kedai itu, kita sudah tinggal sebulak lagi. Sudahlah. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ketika mereka mendekati padukuhan kembang arum, maka matahari pun hampir sampai ke puncak langit. Panasnya sudah menjadi semakin terasa menggigit kulit. Beberapa orang yang bekerja di sawah telah meletakkan cangkul mereka, yang sedang membajak pun telah menyandarkan bajak mereka di pematang. Beberapa orang perempuan dengan menggendong bakul berjalan di bulak-bulak panjang membawa kiriman makan dan minuman bagi mereka yang bekerja di sawah. Wijang dan Paksi melangkah terus menyusuri jalan bulak yang panjang. Beberapa puluh langkah di hadapan mereka, seorang perempuan berjalan seorang diri ke arah yang berlawanan. Namun kemudian perempuan itu telah berbelok melalui jalan sempit yang di sebelah menyebelah ditumbuhi pohon jarak dan gerumbul-gerumbul perdu. Perempuan itu pun menggendong bakul dan membawa gendi. Nampaknya ia membawa kiriman bagi mereka yang bekerja di sawah yang letaknya tidak di pinggir jalan panjang itu. Wijang dan Paksi pun tidak menghiraukan lagi. Mereka berjalan terus di panasnya sinar matahari. Ketika mereka sampai di simpangan, di luar sadarnya mereka berpaling memandang ke arah perempuan yang membawa kiriman itu berbelok. Namun keduanya terkejut. Wijang dengan cepat mendorong Paksi surut sehingga terlindung gerumbul perdu yang tumbuh di pinggir jalan itu. Apa yang terjadi, desis Paksi. Marilah kita lihat, sahut Wijang. Dengan hati-hati dilambari kemampuan mereka yang tinggi, Paksi dan Wijang bergerak di balik gerumbul-gerumbul perdu yang tumbuh di kiri kanan jalan kecil itu mendekati perempuan yang membawa kiriman itu. Perempuan itu berdiri termangu-mangu.
Tiga orang laki-laki muda berdiri di hadapannya. Paksi semakin terkejut ketika seorang di antara laki-laki itu berkata, "Kau Kemuning, kan?" Paksi kemudian bergeser semakin mendekat. Dari sela-sela pohon sempat melihat perempuan yang membawa bakul itu. Perempuan Kemuning. Perdu Paksi itu memang Wijang pun telah bersungut pula. Dengan isyarat Paksi memberitahukan bahwa perempuan itu adalah Kemuning. Wijang mengangguk-angguk. Tetapi keduanya masih tetap bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul yang tumbuh di sebelah menyebelah jalan sempit itu. "Siapakah kalian?" bertanya Kemuning. Bertanya Megar Permati sambil tersenyum. "Kau orang baru di Padukuhan Kembang Arum?" Kemuning mengangguk. "Nah, karena itu, aku memerlukan datang menemuimu," berkata salah seorang dari mereka. "Kau bukan anak Kembang Arum," berkata Kemuning. "Memang. Kami memang bukan anak muda dari Kembang Arum. Kami tinggal di Sawahan." "Sawahan? Bukankah Padukuhan Sawahan itu agak jauh dari sini?" "Ya. Jadi untuk apa kalian menemuiku?" "Aku ingin memperkenalkan diri." "Ah." Kemuning termangu-mangu sejenak. "Kau datang jauh-jauh hanya untuk memperkenalkan diri?" "Ya. Selain itu, kami memang mempunyai sedikit keperluan." "Apa?" "Seorang gadis dari Sawahan telah dilarikan oleh anak muda dari Kembang Arum." "Oh, apa hubungannya dengan aku?" "Aku ingin minta kau pergi ke Sawahan. Kau segera akan kami antar pulang setelah gadis Sawahan itu pulang." "Kenapa aku?" bertanya Kemuning. Laki-laki itu tertawa. Katanya, "Aku memilih gadis yang paling cantik dari Kembang Arum. Tetapi aku orang baru di sini. Aku tidak tahu menahu tentang gadis Sawahan yang dilarikan itu." "Sudahlah. Nanti kau akan mengetahui persoalannya. Sekarang aku minta dengan baik-baik kau ikut kami ke Sawahan." Kemuning tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja ia meletakkan gendinya di tepi jalan. Kemudian bakul yang digendongnya itu pun diletakkannya pula. Ketiga orang laki-laki muda yang menghentikan Kemuning itu menjadi heran. Bahkan Paksi dan Wijang pun menjadi tegang pula. "Kisanak," berkata Kemuning. "Aku mengatakan bahwa aku tidak tahu menahu tentang gadis yang dilarikan itu. Karena itu, pergilah." Ketiga orang itu menjadi heran bahwa Kemuning nampaknya tetap tenang. Bahkan kemudian dengan nada berat ia berkata, "Pergilah. Jangan mengganggu aku." Seorang di antara ketiga orang yang menghentikan itu berkata, "Jangan banyak bicara. Sekarang ikut kami ke Sawahan atau kami akan memaksamu." "Sudah aku katakan, pergilah." Mereka melangkah semakin jauh. "Kami akan memaksamu," geram salah seorang dari ketiga orang itu. Kemuning memandang ketiga orang itu berganti-ganti, seorang berwajah persegi. Giginya yang besar-besar tersembul dari sela-sela bibirnya yang tebal. Alisnya yang tebal hampir bertemu di atas hidungnya. Seorang lagi berwajah licin. Senyumnya selalu nampak di sela-sela bibirnya. Namun dari pandangan matanya yang liar, Kemuning menjadi ngeri. Sedangkan kawannya berwajah kasar. Sebuah bekas luka menggores di keningnya. Rambutnya tergerai dari bawah ikat kepalanya yang dipakainya sekenanya saja. Orang yang berwajah licin dengan senyum di bibirnya itu pun berkata, "Jangan takut, Kemuning. Kau tidak akan disakiti. Kau hanya akan disimpan di Sawahan sampai gadis yang dilarikan itu pulang. Aku akan menjagamu jika ada orang yang ingin mengganggumu. Percayalah kepadaku." "Jangan ganggu aku," berkata Kemuning lantang. "Sekarang pergilah. Atau aku akan memaksa kalian pergi." Ketiga orang laki-laki muda itu saling berpandangan sejenak. Yang berwajah kasar itulah yang bertanya, "Kau mau apa?" Tetapi Kemuning tidak menjawab. Tangannya lah yang menyambar mulut orang itu. Orang yang berwajah kasar itu benar-benar terkejut. Selangkah ia bergerak mundur. "Kaulah yang telah menyakiti aku," geram orang itu. "Sekali lagi aku minta, pergilah." "Anak ini tidak dapat diajak berbicara dengan baik-baik," berkata orang yang berwajah persegi. "Karena itu, maka kita harus memaksanya." Senyum bibir orang yang berwajah licin itu tiba-tiba telah lenyap. Dengan nada tinggi ia berkata, "Lakukan apa yang kami katakan." Tetapi Kemuning menjawab,
Kau yang harus melakukan apa yang aku katakan. Ketiga laki-laki itu telah kehilangan kesabaran. Ketiganya pun segera meloncat mengepung kemuning. Paksi hampir saja meloncat dari persembunyiannya. Namun Wijang telah menggamitnya, ia pun memberi isyarat agar Paksi menunggu. Yang terjadi memang mendebarkan jantung Paksi. Ketika ketiga orang itu berusaha menangkap kemuning, maka tiba-tiba saja gadis itu melenting. Tangannya yang cepat menyambar dada seorang di antara mereka sehingga orang itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Kemuning tiba-tiba saja telah menyingsingkan kain panjangnya. Di bawah kain panjangnya, ternyata kemuning mengenakan pakaian khusus. Celana berwarna gelap sampai sedikit di bawah lutut. Paksi memang menjadi berdebar-debar. Ternyata kemuning adalah seorang gadis yang juga memiliki kemampuan olah kanuragan. Tetapi Paksi tidak tahu, apakah gadis itu memiliki kemampuan olah kanuragan sebelum ia berada di tangan Bahu Langlang atau sesudahnya. Apakah Ki Pananggungan yang kemudian telah melatih kemuning dalam olah kanuragan? Jika demikian, maka kemuning itu tentu masih berada pada tataran pemula. Dengan tegang Paksi ingin menyaksikan apa yang telah terjadi. Apakah kemuning mampu melindungi dirinya atau tidak? Sementara itu, lorong kecil itu memang terkesan sepi. Sejenak kemudian Paksi menahan nafasnya. Ketiga orang laki-laki itu mulai mencoba menangkap kemuning. Namun kemuning itu pun segera meloncat dengan tangkasnya. Sambil memutar tubuhnya, kakinya terayun dengan cepat, mendatar menyambar dada salah seorang dari anak muda itu. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Ia tidak mengira bahwa kemuning mampu bergerak setangkas itu. Namun kemudian orang itu pun telah menggeletakkan giginya. Kemarahannya telah membakar ubun-ubunnya. Sambil menggeram ia meloncat menerkam kemuning dengan jari-jari tangannya yang mengembang. Tetapi kemuning cukup tangkas. Ia bergeser ke samping. Ketika seorang yang lain mengayunkan tinjunya ke arah wajahnya, kemuning merendahkan dirinya. Tangannya terjulur lurus, justru menyongsong tubuh lawannya. Dengan derasnya tangannya telah mengenai dada lawannya. Terdengar keluhan tertahan. Sementara kemuning pun berkata, "Jika kalian tidak mau pergi, aku akan berteriak. Orang-orang yang bekerja di sawah dan mendengar teriakanku, akan segera berdatangan." "Kau tidak akan sempat berteriak," geram orang yang berwajah licin. "Kenapa tidak? Bukankah aku sempat berbicara panjang sekarang?" Ketika orang yang berwajah persegi menyerang dengan ayunan kakinya yang mendatar, kemuning sempat menangkisnya. Dikibaskannya kaki itu menyamping, sehingga sama sekali tidak menyentuh tubuhnya. Ternyata ancaman kemuning itu membuat orang berwajah kasar menjadi ragu-ragu. Ia tidak mengira bahwa kemuning sempat memberi perlawanan. Karena itu maka ia tidak menyerang lagi. "Aku memberi kesempatan pada kalian untuk yang terakhir kalinya. Kalian akan pergi atau tidak?" Orang yang berwajah kasar itu menggeram. Namun ia pun kemudian telah memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk meninggalkan tempat itu. Perhitungan orang-orang itu ternyata keliru. Kemuning sempat memberikan perlawanan. Ancamannya untuk berteriak memang membuat ketiga orang itu menjadi cemas. Mereka menduga bahwa dengan serta-merta mereka dapat menangkap kemuning sebelum ada orang yang mengetahuinya. Menyeretnya ke dalam semak-semak dan kemudian dengan ancaman membawanya pergi tanpa banyak kesulitan. Tetapi yang terjadi ternyata lain. Ketika ketiga orang itu kemudian bergeser menjauh, seorang di antara mereka sempat berkata, "Pada kesempatan lain kita akan bertemu lagi, kemuning." Kemuning tidak menjawab. Dipandanginya saja ketiga orang itu dengan tajamnya. Sejenak kemuning berdiri termangu-mangu. Kemudian ia pun segera membenahi pakaiannya. Namun sebelum kemuning memungut gendi dan bakulnya, ia mendengar semak-semak yang tersibak. Dua orang muncul dari balik gerumbul perdu di pinggir jalan. Dengan cepat kemuning memutar tubuhnya dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun kemuning itu pun mengerutkan dahinya. Diamatinya kedua orang itu dengan seksama. Dari sela-sela bibirnya kemudian terdengar kemuning itu berdesis, "Kakang Paksi." Paksi tersenyum. Katanya, "Kau masih mengenal aku, kemuning?" "Tentu, Kakang. Aku lihat bagaimana kau menakut-nakuti ketiga orang laki-laki itu. Ah, ternyata kau memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Aku hanya mengancam mereka untuk berteriak jika mereka tidak mau pergi. Tetapi kau sudah mempunyai bekal untuk melindungi dirimu sekarang.
Paman Pananggungan mengajari aku bagaimana aku harus membela diri. Bagus, desis Paksi. Ternyata kemampuan itu berarti juga bagimu. Baru itu yang dapat aku lakukan. Sedikit meloncat dan bergeser. Tetapi peningkatan kemampuanmu terhitung cepat, Kemuning. Ah! Kemuning tertunduk. Namun Paksi pun kemudian telah memperkenalkan Wijang. Dengan ragu Paksi itu pun berkata, "Aku datang kali ini bersama kakakku, Kemuning." Kemuning mengangkat wajahnya. Namanya Wijang. Wijang kepada Ki Demang. Kemuning itu pun mengangguk hormat, sementara Wijang pun berkata, "Mudah-mudahan aku tidak terlalu menjemukan." Ah! Kemuning justru tidak tahu apa yang harus dikatakan. Paksilah yang kemudian bertanya, "Apakah kau akan pergi ke sawah?" "Iya, Kakang." "Jika demikian, marilah. Kami ikut pergi ke sawah untuk menemui Paman Pananggungan." Demikianlah, Paksi dan Wijang menemui Kemuning yang berjalan cepat ke kotak-kotak sawah yang terletak di pinggir parit induk, sehingga sawah itu tidak pernah kekurangan air di segala musim. "Paman tentu akan senang sekali," berkata Kemuning sambil berjalan di depan. Di sepanjang jalan, Paksi ternyata lebih banyak berbicara dengan Kemuning, sehingga Wijang lebih banyak berdiam diri sambil berjalan di belakang. Sambil berjalan Paksi pun kemudian bertanya, "Apakah ayah dan ibumu sudah menyusulmu kemari?" "Ayah dan ibu tidak tahu bahwa aku ada di sini. Tetapi jika mereka pulang dan mengetahui bahwa kau tidak ada di rumah, mereka tentu akan menyusul kemari." "Belum tentu. Mungkin ayah dan ibu mencariku di tempat sanak kadang yang lain." "Oh," Paksi mengangguk-angguk. "Kau masih mempunyai sanak kadang yang lain kecuali Paman Pananggungan." "Menurut ayah dan ibu, masih ada beberapa orang sanak saudara kami. Ayah dan ibu pernah mengajak aku mengunjungi mereka. Pada umumnya mereka baik padaku. Tetapi kenapa kau justru datang kemari?" Nampaknya Bibi merasa lebih dekat dengan Paman Pananggungan dari sanak kadang kami yang lain. "Jika demikian, bukankah pada saat nanti ayah dan ibumu akan mencarimu kemari?" "Ya. Ayah dan ibu pada suatu saat tentu akan kemari." Paksi mengangguk-angguk. Namun bahwa keduanya masih belum datang ke Kembang Arum adalah satu kebetulan bagi mereka berdua. Sambil menunjuk sebuah gubuk kecil yang didirikan di tepi parit induk di bawah sepasang pohon turi yang sedang berbunga, Kemuning berkata, "Di gubuk itu biasanya Paman beristirahat." "Apakah Paman Pananggungan bekerja sendiri di sawah?" "Paman bekerja bersama 2 orang pembantunya. Paman sendiri jarang pergi ke sawah ini. Paman justru lebih sering pergi ke Pategalan." "Kenapa?" "Bukankah di Pategalan udaranya lebih sejuk? Terik matahari pun banyak yang tertahan oleh pepohonan yang tumbuh semakin besar. Paman menanam beberapa batang pohon buah-buahan di Pategalan." Paksi mengangguk-angguk. Namun ia pun berpaling ketika ia mendengar Wijang terbatuk-batuk. "Marilah. Kenapa kau berjalan lambat sekali?" Wijang pun mempercepat langkahnya. Katanya, "Seekor binatang kecil masuk ke kerongkongan. Apakah kau tidak dapat mengatupkan mulutmu? Aku sedang menguap." "Marilah, jangan berjalan di belakang." Wijang tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah mengambil jalan pintas meniti pematang langsung menuju ke gubuk kecil di bawah sepasang pohon turi itu. Ki Pananggungan memang sudah menunggu di dalam gubuknya bersama 2 orang yang membantunya bekerja di sawah. Ketika ia melihat Kemuning berjalan bersama 2 orang laki-laki, dahinya telah berkerut. Namun semakin dekat, Ki Pananggungan pun mulai mengenali salah seorang dari kedua orang laki-laki itu. Karena itu, maka ia pun segera meloncat turun dari gubuknya, menyongsong Kemuning bersama kedua orang yang datang bersamanya. "Kau, Ger," sapa Ki Pananggungan. "Iya, Paman." "Marilah, duduk berdesakan di dalam gubuk kecil ini." Kedua orang yang membantu Ki Pananggungan itulah yang mengalah. Mereka turun dari gubuk itu dan melangkah beberapa langkah menjauh. Mereka pun kemudian duduk di bawah pohon turi yang berdaun rimbun itu. Dalam pada itu, Paksi dan Wijang pun telah duduk di gubuk itu pula. Ketika Kemuning meletakkan bakulnya, maka pamannya itu pun berkata, "Biarlah kedua orang itu minum dan makan lebih dahulu. Matahari telah sampai ke puncak."
Agaknya mereka telah merasa haus dan lapar. Mereka sudah bekerja sejak matahari terbit. Kemuning pun kemudian beringsut turun. Tetapi ia masih bercerita tentang 3 orang yang mencoba mengganggunya di jalan. "Siapakah mereka itu?" bertanya Ki Pananggungan. "Apakah kau belum pernah melihat mereka? Agaknya mereka bukan anak muda dari Kembang Arum." "Memang bukan, Paman. Menurut keterangan mereka sendiri, mereka adalah orang sawahan." "Tentu juga bukan orang sawahan. Mereka hanya ingin menyembunyikan jejak mereka." "Aku juga menduga begitu, Paman. Untunglah bahwa Angger Paksi telah menolongmu lagi." Paksilah yang menyahut. "Bukan aku, Paman. Kali ini Kemuning telah membebaskan dirinya sendiri. Ternyata ia sudah memiliki kemampuan untuk menghadapi anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab itu." "Ah, apa yang dapat ia lakukan?" "Aku mengancam mereka untuk berteriak jika mereka tidak pergi," berkata Kemuning. Ki Pananggungan tertawa. Katanya, "Satu jenis ilmu yang ternyata mampu mengusir anak-anak muda itu." Yang lain pun tertawa pula. Kemuning juga tersenyum sambil melangkah mendekati kedua orang yang duduk di bawah pohon turi itu. "Biarlah aku menunggu, Ki Pananggungan," berkata salah seorang dari mereka. "Makanlah dahulu," sahut Ki Pananggungan. "Aku baru menemui tamu-tamuku." Kedua orang itu tidak menjawab. Bahkan Kemuning telah meletakkan bakulnya di atas pematang. Sementara itu, Paksi pun telah memperkenalkan Wijang kepada Ki Pananggungan. Dengan nada rendah Paksi berkata, "Kakakku ini bernama Wijang, Paman." Tetapi baik Paksi maupun Wijang terkejut bukan buatan. Ki Pananggungan itu pun membungkuk hormat sambil berdesis. "Ampun, Pangeran. Aku tidak dapat menyambut kedatangan Pangeran dengan sepantasnya." Paksi dan Wijang itu menjadi tegang. Lebih-lebih lagi Paksi merasa bertanggung jawab. Ialah yang mengajak Wijang pergi ke padukuhan Kembang Arum. Tetapi ia tidak menduga sama sekali bahwa Ki Pananggungan itu dapat mengenali Pangeran Benawa. "Paman," berkata Paksi dengan gagap. "Dari mana Paman mengenali bahwa yang datang bersamaku ini adalah seorang pangeran?" "Aku pernah berada di Istana Pajang, Ngger," jawab Ki Pananggungan. "Aku pernah melihat pangeran beberapa kali." "Dan siapakah yang belum pernah mengenal Pangeran Benawa?" "Baiklah, Paman," berkata Pangeran Benawa kemudian. "Aku tidak akan ingkar. Tetapi sebaiknya aku mohon Paman melindungi keberadaanku di tempat ini." "Aku mengerti, Pangeran. Itulah sebabnya aku minta Kemuning membawa kirimannya kepada kedua orang yang membantuku bekerja di sawah ini. Aku berharap bahwa mereka tidak mendengar pembicaraan kita di sini." Paksi pun kemudian berkata, "Paman, sebaiknya kami berterus terang. Pangeran Benawa sedang berada dalam penyamaran. Ia ingin mengembara untuk dapat menyaksikan kehidupan yang nyata dari rakyatnya. Bukan sekedar laporan dari para pemegang pemerintahan di segala tataran, bahwa semuanya berjalan dengan baik. Aku berjanji untuk tidak membuka rahasia ini. Apalagi para pemimpin dari beberapa perguruan sedang memburunya. Bahkan mungkin juga termasuk Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung." "Kau sudah bertemu dengan mereka?" bertanya Ki Pananggungan. "Tidak secara langsung, Paman." Ki Pananggungan menarik nafas panjang. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Kau belum mengatakan kepada Kemuning?" "Tidak, Paman. Kami tidak mengatakannya." Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Paksi pun bercerita tentang kedua orang tua angkat Kemuning itu, namun yang dianggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Nyi Melayawerdi dan Nyi Megar Permati sedang mencari Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Mereka menduga bahwa Pangeran Benawa ada di tangan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Ki Pananggungan itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, "Siapa yang dapat menahan Pangeran Benawa yang memiliki ilmu tidak terbatas itu?" "Ah, Paman terlalu berlebihan." "Aku berkata sebenarnya, Pangeran. Hanya Kanjeng Sultan dan Raden Sutawijaya sajalah yang dapat menyamai tataran ilmunya. Mungkin Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi." "Tentu tidak, Paman. Ilmuku belum seberapa. Masih belum lebih tinggi dari ilmu Paksi." Pangeran tentu merendah. "Maksudku, hanya beberapa orang sajalah yang mampu mengimbangi kemampuan Pangeran. Memang mungkin ada orang-orang berilmu tinggi yang tersembunyi.
Tetapi sebenarnya lah bahwa ilmu Pangeran Benawa hampir tidak bercela. Paman akan kecewa jika Paman melihat kenyataanku yang tidak lebih baik dari Paksi. Tetapi sudahlah, kita akan berbicara tentang sawah Paman yang subur ini, berkata Pangeran Benawa kemudian. Iya, Pangeran. Namun satu hal yang ingin aku katakan, bahwa keberadaan Pangeran di luar istana, serta kabar tentang hilangnya cincin kerajaan yang bermata 3 butir itu, menjadi jelas bagiku sekarang. Sebenarnya lah Pangeran harus berhati-hati membawakan diri. Apalagi beberapa orang telah mencari Pangeran, yang tentu dihubungkan dengan cincin yang tidak ada di bangsal pusaka itu. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Katanya, agaknya memang begitu, Paman. Terima kasih atas peringatan Paman. Sementara itu, Paksi pun berkata, dalam pengembaraan ini, silahkan Paman memanggilnya Wijang. Wijang. Ki Pananggungan mengangguk-angguk. Baiklah. Aku akan memanggil Pangeran, Angger Wijang. Pembicaraan mereka pun terhenti sejenak. Kemuning telah membenahi mangkuk yang dipergunakan oleh kedua orang yang membantu Ki Pananggungan bekerja di sawah. Kemuning itu pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah mendekati gubuk itu sambil bertanya. Bagaimana dengan Paman? Aku akan pulang saja Kemuning. Aku akan makan di rumah bersama Angger Wijang dan Angger Paksi. Dengan demikian, maka Kemuning pun segera memasukkan isi bakulnya kembali. Tetapi salah seorang dari kedua orang yang membantu bekerja di sawah pamannya itu berkata, tinggalkan saja gendinya, Enduk. Baik, Paman, jawab Kemuning. Tetapi jangan lupa, nanti bawa gendinya pulang. Kedua orang itu tersenyum. Salah seorang dari mereka menjawab, jika aku lupa, besok kau tidak usah mengirim minuman kemari. Jika bukan aku yang pergi ke sawah, siapapun yang pergi. Tanpa gendi dan tanpa bakul? Ah, nanti kami tidak kuat mengangkat cangkul setelah matahari sampai di puncak. Kemuning pun tertawa pula. Namun kemudian ia minta diri. Sudah, Paman. Aku akan pulang bersama Paman Pananggungan serta kedua orang tamu itu. Hi, siapakah tamunya, Enduk? Tamu Ki Pananggungan atau tamumu? Kemuning mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab. Tentu tamu Paman Pananggungan. Kedua orang itu tertawa. Tetapi mereka tidak bertanya lagi. Demikianlah, maka Ki Pananggungan bersama Kemuning dan kedua orang tamunya telah meninggalkan gubuk kecil itu menuju ke Padukuhan Kembang Arum. Ketika mereka sampai di rumah Ki Pananggungan, maka Paksi pun telah disambut dengan gembira oleh Nyi Pananggungan dan Nyi Permati. Bersama Wijang, maka Paksi pun telah dipersilahkan untuk duduk di peringgitan. Namun kepada Nyi Pananggungan, suaminya menyebut tamunya yang seorang lagi sebagai kakak Paksi yang bernama Wijang. Kemuning yang kemudian pergi ke dapur telah memberitahukan kepada Nyi Pananggungan bahwa Ki Pananggungan masih belum makan di sawah. Pamannya itu ingin makan di rumah bersama kedua orang tamunya. Nyi Pananggungan pun kemudian menjadi sibuk mempersiapkan makan bagi suaminya dan kedua orang tamunya dibantu oleh Kemuning. Sementara itu Nyi Pananggungan minta agar Nyi Permati ikut menemui tamunya di peringgitan. Aku menyempatkan diri untuk singgah, berkata Paksi kepada Nyi Permati yang menemuinya bersama Ki Pananggungan. Kami senang sekali menerima kunjungan Angger berdua, berkata Nyi Permati. Aku kira, Bibi sudah tidak ada di sini. Kemana? Aku kira ayah dan ibu Kemuning sudah menyusul kemari. Mereka tidak tahu bahwa aku dan Kemuning berada di sini. Tetapi jika mereka mencari, pada suatu hari tentu akan datang kemari. Nyi Permati mengangguk. Namun kemudian ia mudahan keduanya tidak mencari Kemuning. Mengembara saja tanpa pernah pulang. Tetapi bukankah mereka mencintai Kemuning? Berdesis. Aku berharap berdoa, mudah agar keduanya Paksi tidak bertanya lagi. Sementara minuman pun telah dihidangkan. Minuman yang masih mengepulkan asap putih yang tipis. Marilah, Ger. Silahkan minum mumpung masih hangat. Ki Pananggungan pun mempersilahkan. Paksi dan Wijang pun telah mengangkat mangkuknya dan menghirup minumannya yang membuat keringat mereka semakin banyak membasahi pakaian mereka. Sementara itu, maka Kemuning pun telah menghidangkan nasi dan lauk pauknya pula. Meskipun mereka mempersiapkan makan siang itu dengan sedikit tergesa-gesa, namun bagi Paksi dan Wijang, hidangan itu sudah lebih dari cukup.
Nyi Permati pun kemudian mempersilahkan mereka makan, sementara Nyi Permati telah meninggalkan mereka masuk ke ruang dalam. Sambil makan Ki Pananggungan pun berkata, Nyi Permati berharap bahwa kedua orang tua angkat Kemuning itu tidak datang untuk mengambil Kemuning. Tetapi bukankah mereka bersikap baik di rumah? Mereka mengajari Kemuning melakukan hal-hal yang baik dan berarti. Tetapi pada suatu saat, akhirnya Kemuning akan mengetahui juga. Mengetahui bahwa ia bukan anak kandung kedua orang yang dianggap orang tua sendiri itu? Bukan itu. Akhirnya Kemuning akan tahu apa yang sering dikerjakan oleh kedua orang tua angkatnya. Dengan demikian, maka hati gadis itu pada suatu saat akan hancur. Paksi dan Wijang mengangguk-angguk. Tetapi agaknya sulit bagi Kemuning melepaskan diri dari kedua orang yang sudah dianggap orang tuanya sendiri itu. Nyi Permati agak terlambat menyadari keadaan Kemuning serta hari depannya. Bagaimana dengan Ki Pananggungan sendiri? Bertanya Paksi. Bagiku, aku sama sekali tidak berkeberatan jika Kemuning tetap berada di sini. Tetapi agaknya keberadaannya di sini juga menimbulkan persoalan seperti yang baru saja terjadi tadi ketika Kemuning pergi ke sawah. Apakah itu akan menjadi persoalan yang berkepanjangan? Mudah-mudahan tidak. Tetapi jarang gadis-gadis padukuhan mempunyai keberanian seperti Kemuning. Apa salahnya? Desis Paksi. Ia akan dapat menarik perhatian banyak orang. Tetapi aku tidak akan berhenti. Aku ingin Kemuning memiliki kemampuan yang akan dapat menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Paksi mengangguk-angguk. Ketika ia memandang Wijang, maka Wijang masih sibuk menyuapi mulutnya. Sekali-sekali ia berdesis kepedasan. Tetapi ia masih saja mengambil sambal terasi. Paksi tersenyum melihat bibir Wijang yang merah. Tetapi Wijang memang senang sekali makan sambal. Sementara itu Ki Pananggungan pun berkata, Aku berharap kau tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat ini. Juga kepada Pangeran Benawa aku mohon untuk bersedia tinggal di sini untuk beberapa hari. Wijang mengusap bibirnya yang terasa agak panas. Sekilas ia memandang Paksi yang sedang mengunyah makanannya. Paksi sengaja membiarkan Wijang menjawab lebih dahulu. Setelah meneguk minumannya, maka Wijang itu pun berkata, Sebenarnya aku tidak berkeberatan, Paman. Kami berdua memang pengembara yang tidak mempunyai tujuan tertentu, sehingga karena itu, kami sama sekali tidak terikat oleh waktu. Tetapi jika Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung datang ke tempat ini, maka suasananya akan dapat berubah. Tetapi bukankah keduanya belum mengenal kalian? Memang belum, Paman. Tetapi jika mereka mulai memperhatikan kami, maka kemungkinan buruk dapat terjadi. Ki Pananggungan menarik nafas panjang. Katanya, tetapi bukankah keduanya belum pasti akan datang kemari? Seandainya mereka datang kemari, maka demikian mereka datang, kalian berdua dapat meninggalkan tempat ini sebelum terjadi benturan-benturan yang tidak kita kehendaki. Wijang memandang Paksi sejenak. Katanya, terserah kepada Paksi. Paksi mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, Bagaimana pendapatmu, jika kita tinggal di sini barang 2-3 hari? Wijang tersenyum. Katanya, Baiklah. Aku tidak berkeberatan. Tetapi aku harap kau selalu ingat, bahwa banyak orang yang kemudian memburu Pangeran Benawa. Agaknya sikap Harya Wisaka itu menimbulkan gejolak baru bagi para pemimpin perguruan yang terlalu bernafsu untuk memiliki masa depan yang terbaik itu. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, Maksudmu, tentu Repak Rembulung dan Pupus Rembulung juga sudah mendengar bahwa Harya Wisaka sedang memburu Pangeran Benawa. Iya, jawab Wijang. Baiklah. Aku tidak akan pernah melupakannya. Mudah-mudahan penyamaran pangeran tidak akan dapat dikenal orang. Beberapa orang yang mengenal aku dengan baik berada di pihak Paman Harya Wisaka. Ki Pananggungan mengangguk-angguk kecil. Sekilas Wijang telah menceritakan sikap Harya Wisaka yang sedang memburu Pangeran Benawa. Tetapi apa artinya Harya Wisaka bagi Pangeran Benawa? Paman Harya Wisaka tidak sendiri. Ia agaknya telah menguasai sekelompok prajurit pilihan serta prajurit sandi. Siapakah yang telah membantu Harya Wisaka itu, Pangeran? Wijang memang menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia pun berdesis. Yang aku ketahui langsung adalah Ki Rangga Suraniti dan Ki Nukilan. Ki Pananggungan terkejut mendengar nama itu. Di luar sadarnya ia pun bertanya.
Apakah pangeran tidak keliru? Tidak, Paman. Aku dan Paksi melihat langsung. Tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Bahkan Paksi pernah dibelikan dawet cendol di pasar. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku mengenal Ki Rangga Suraniti. Sebenarnya lah pangeran, aku pernah menjadi seorang prajurit di Pajang. Tetapi justru setelah Raden Sutawijaya yang bergelar Mas Ngabehi Loring Pasar itu bersama ayahandanya, Ki Gede Pemanahan serta Ki Penjawi, menewaskan Haria Penangsang, aku mengundurkan diri. Meskipun demikian, aku masih sering pergi ke istana. Aku masih akrab dengan beberapa orang prajurit, termasuk Ki Rangga Suraniti. Meskipun aku sudah bukan prajurit, tetapi aku masih sering membantu tugas-tugas sandi. Baru pada saat-saat terakhir ini aku benar-benar ingin beristirahat dan berada di lingkungan keluargaku. Ki Pananggungan berhenti sejenak. Namun kemudian ia pun melanjutkannya. Menurut pendapatku, Ki Rangga Suraniti adalah seorang prajurit yang baik. Ia sudah menunjukkan pengabdian yang besar bagi Pajang. Sikap seseorang dapat saja berubah, Paman. Tetapi semula aku juga tidak percaya bahwa Ki Rangga Suraniti bekerja bersama dengan Paman Haria Wisaka memburu Pangeran Benawa. Kenapa Pangeran tidak kembali saja ke istana? Bukankah pengembaraan Pangeran dapat dilanjutkan pada kesempatan lain, setelah Pangeran membuat penyelesaian dengan Haria Wisaka? Aku tidak tahu, apakah jika hal itu aku sampaikan kepada ayahanda dan para pemimpin di Pajang, mereka dapat mempercayainya. Sementara itu, aku tahu benar bahwa Paman Haria Wisaka adalah seorang yang licik. Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Katanya, apakah Ki Rangga Suraniti tidak dapat mengenali pangeran? Aku selalu menghindar, Paman. Ki Rangga Suraniti belum pernah melihat aku berkeliaran di sisi selatan kaki Gunung Merapi ini. Satu keterangan yang sangat menarik, bahwa Ki Rangga Suraniti terlibat dalam usaha Haria Wisaka. Aku sendiri belum mengenal Haria Wisaka dengan baik. Tetapi aku mengerti bahwa Haria Wisaka memang seorang yang keras hati. Jika pada tempatnya, keras hati dapat berarti sikap yang baik. Tetapi jika mengeterapkannya keliru, akibatnya seperti tingkah laku Haria Wisaka itu. Wijang mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Pananggungan pun berkata, baiklah, Nger. Sekarang biarlah aku tidak mengganggu Angger berdua. Wijang tertawa. Tetapi perutnya sudah mulai terasa kenyang, justru karena ia makan sambil berbincang, maka rasa-rasanya Wijang dan Paksi tidak sempat lagi memperhatikan seberapa banyak nasi sudah masuk ke dalam perut mereka. Ketika mereka sudah selesai makan, maka Kemuning pun segera membenahi mangkuk-mangkuknya dan kemudian membawanya ke dapur untuk dicuci. Sementara itu minuman yang hangat pun telah dihidangkan lagi. Seperti yang dikatakan Paksi, maka mereka berdua akan berada di rumah itu untuk 2-3 hari. Kecuali jika Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung datang ke rumah itu untuk menemui Kemuning. Setelah makan dan beristirahat sambil berbincang tentang keadaan Padukuhan Kembang Arum beberapa saat, maka Ki Pananggungan pun telah mempersilahkan kedua orang tamunya untuk beristirahat di bilik yang telah disediakan bagi mereka, di gandok sebelah kanan. Kemuning telah membersihkan gandok itu, berkata Ki Pananggungan ketika keduanya sudah berada di gandok, maka Wijang pun berdesis. Kau tentu kerasan tinggal di sini. Kenapa? Bertanya Paksi. Luar lingkaran pembicaraan ini. Gadis itu memang cantik. Aku tidak berada di sini karena gadis itu. Wijang tertawa. Katanya. Jadi karena apa kau betah tinggal di sini kalau tidak karena gadis itu? Paksi mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia menjawab. Ki Pananggungan adalah seorang yang sangat menarik. Ia banyak memberikan petunjuk kepadaku. Wijang tertawa berkepanjangan. Kau tidak percaya? Siapa yang mengatakan bahwa aku tidak percaya? Paksi terdiam. Wijang pun kemudian berbaring di pembaringan sambil berkata. Tiba-tiba aku jadi mengantuk. Kau makan terlalu banyak, sahut Paksi sambil melangkah keluar bilik di gandok itu. Hi, kau pergi kemana? Bertanya Wijang. Aku ingin duduk di serambi. Jika kau ingin tidur, tidurlah. Tetapi Wijang justru bangkit dan mengikuti Paksi melangkah keluar bilik yang udaranya terasa agak panas itu. Keduanya pun kemudian duduk di sebuah lincak panjang di serambi gandok. Angin sore berhembus menggoyang pepohonan.
Daun-daunnya yang kuning terlepas dari tangkainya yang melayang jatuh di pelataran. Paksi tiba-tiba saja bangkit ketika ia melihat Kemuning keluar dari pintu seketeng sambil membawa sapu lidi. Sambil melangkah mendekat, maka Paksi itu pun berkata, "Biarlah aku saja yang menyapunya." Kemuning termangu-mangu. Tetapi Paksi telah mengambil sapu lidi itu dari tangan Kemuning. "Biarlah aku saja menyapunya," berkata Kemuning. Tetapi Paksi pun menjawab, "Kau dapat membantu Nyi Pananggungan di dapur." "Apakah kau terbiasa menyapu halaman dengan sapu lidi?" bertanya Kemuning. "Ya. Aku sudah terbiasa melakukannya." Kemuning menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia pun berdesis. "Baiklah. Tetapi jika kau merasa letih, tinggalkan saja. Nanti aku akan menyelesaikannya." "Aku sudah terbiasa menyapu halaman yang lebih luas dari halaman ini," jawab Paksi. Kemuning memandang Paksi sekilas. Namun kemudian ia pun segera menunduk sambil berkata, "Baiklah. Aku akan membantu Bibi di dapur." Sepeninggal Kemuning, maka Wijang pun datang mendekatinya. Katanya, "Biarlah aku saja yang menyapunya. Kau dapat membantu Kemuning di dapur." Tetapi jawaban Paksi tidak diduga oleh Wijang. Katanya, "Marilah, silahkan. Nanti, biarlah aku yang mengaku telah menyapu halaman ini." "Tidak mau," berkata Wijang kemudian. "Jika kau yang menyapu, biarlah aku yang mendapat pujian. Seharusnya kau memang belajar menyapu. Halaman dalam istana Pajang setiap pagi dan sore harus disapu pula." "Dengan satu lambaian tangan, halaman itu sudah akan bersih," berkata Wijang. "Tentu, karena dengan lambaian tanganmu, 4-5 orang abdi istana akan berlari-larian mendatangimu. Jika kau perintahkan mereka semua menyapu halaman, maka pekerjaan itu akan segera selesai." Wijang tertawa. Katanya, "Kau memang seorang yang pandai menyusun dongeng-dongeng ajaib. Tetapi katakan, apa yang dapat aku kerjakan sekarang? Jika kau ingin membantu aku, ambil air. Sirami halaman ini agar debunya tidak berterbangan jika aku nanti menyapunya. Agaknya, biasanya juga tidak disiram. Biar saja debunya berhamburan." "Bukankah kau yang bertanya, apa yang dapat kau lakukan sekarang?" Wijang menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun pergi ke halaman samping. Diambilnya sebuah kelenting. Kemudian ditariknya senggot timba. Dengan kelenting Wijang membawa air ke halaman. Namun demikian ia menjinjing kelenting itu, kemudian berlari-lari mendekati Paksi, maka Paksi pun berkata, "Jangan dijinjing begitu. Kelenting itu akan patah lehernya." "Jadi bagaimana?" bertanya Wijang. "Memang biasanya perempuan yang mengambil air dengan kelenting. Kelenting itu diletakkan di lambung." Ketika kemudian Kemuning memberi contoh cara membawa kelenting, maka Wijang menjadi canggung. Yang kemudian dilakukan adalah mengangkat kelenting itu dan ditaruhnya di atas kepalanya. Kemuning tertawa. Tetapi dengan cara itu, kelenting itu memang tidak akan pecah. Beberapa kali Wijang hilir mudik ke sumur untuk mengambil air. Disiraminya halaman depan rumah Ki Pananggungan itu sehingga ketika Paksi menyapunya, tidak sebutir debu pun yang terbang di udara. Ki Pananggungan yang melihat Pangeran Benawa membawa kelenting di kepalanya itu pun tergopoh-gopoh mendekatinya sambil berdesis. "Jangan lakukan itu, Pangeran." "Hus. Nanti kemenakan paman itu mendengarnya. Ia berada di belakang. Tetapi aku mohon." Wijang tertawa. Katanya, "Tidak apa-apa. Aku senang melakukannya, Paman." Ki Pananggungan tidak dapat mencegahnya. Apalagi ketika kemudian Kemuning pun telah berdiri di halaman itu pula. Dalam pada itu, seorang anak muda yang memasuki regol halaman rumah Ki Pananggungan terkejut ketika ia melihat Paksi dan Wijang berada di halaman itu. Seorang menyiram halaman yang lain menyapu. Ki Pananggungan yang melihat anak muda itu pun menyapanya. "Gangsar, marilah. Masuklah." Gangsar termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Paksi dan Wijang berganti-ganti. "Marilah," berkata Ki Pananggungan. "Aku perkenalkan kau dengan kedua orang kemenakanku. Yang menyapu itu namanya Paksi, sedang yang menyirami itu namanya Wijang." Anak muda yang disebut Gangsar itu mengangguk-angguk hormat. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian berkata,
Aku ingin minta kesediaan Kemuning untuk membantu ibuku, Paman. Membantu apa? Bertanya Ki Pananggungan. Menjelang senja, ibuku akan mengadakan upacara wiwit. Ibu akan minta Kemuning bersedia menggendong padi pengantinnya. Oh, kenapa harus Kemuning? Bertanya Ki Pananggungan. Gangsar menjadi bingung. Tetapi kemudian ia pun berkata, aku tidak tahu. Tetapi pilihan ibu memang jatuh pada Kemuning. Ki Pananggungan tersenyum. Ia tahu bahwa tentu Gangsar yang telah mengusulkan agar Kemuning sajalah yang akan menggendong padi pengantin dalam upacara wiwit itu. Meskipun upacara wiwit biasanya hanya diselenggarakan secara sederhana dan kecil-kecilan, tetapi pilihan itu akan sangat berarti bagi Gangsar sendiri. Karena Kemuning ada juga di halaman, maka Ki Pananggungan pun kemudian bertanya kepada Kemuning. Kau dengar sendiri permintaan Gangsar atas nama ibunya, Kemuning. Tetapi aku belum mandi, Paman. Kau dapat mandi dahulu, Kemuning, sahut Gangsar. Senja sudah hampir turun. Jika aku mandi dahulu, nanti terlambat. Gangsar memang menjadi ragu-ragu. Namun Ki Pananggunganlah yang menengahi. Kalau begitu kau tidak usah mandi dahulu. Sebaiknya kau pergi saja ke upacara itu. Dengan pakaian seperti ini, kau dapat berganti pakaian dan berbenah diri sebentar. Jangan membuat orang lain kecewa jika kau dapat membantunya. Kemuning pun segera berlari ke dalam. Dengan cepat ia berganti pakaian dan membenahi rambutnya. Kemudian dengan tergesa-gesa ia pun minta diri kepada bibinya dan pemomongnya. Tetapi di halaman Kemuning itu pun bertanya kepada Gangsar. Apakah kedua orang saudaraku boleh ikut serta? Gangsar termangu-mangu. Namun akhirnya ia mengangguk. Boleh saja. Tetapi upacara wiwit biasanya diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja. Kedua saudaraku masih juga remaja, berkata Kemuning sambil tersenyum. Wijang dan Paksi pun tertawa. Tetapi Gangsar justru mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah. Biarlah mereka ikut ke sawah. Wijang dan Paksi berlari-larian mencuci kaki dan tangannya di pakiwan. Namun ketika mereka berlari-lari menyusul Kemuning, Paksi akan singgah sebentar di biliknya. Kau mau apa? Bertanya Wijang. Paksi akan singgah sebentar di biliknya. Tongkatku? Kau akan ikut upacara wiwit atau mau menemui Melayawerdi dan Megar Permati? Bukan itu. Tetapi kalau tongkat itu dikira barang yang tidak berarti. Bukankah tongkat itu ada di dalam bilik? Ya. Sudahlah. Kalau hilang aku carikan gantinya. Pohon jambu klutuk di belakang rumah itu mempunyai beberapa cabang yang mirip dengan tongkatmu. Paksi memang tidak jadi singgah di dalam biliknya. Namun keduanya pun segera menyusul Kemuning. Di luar regol, Gangsar pun bertanya kepada Kemuning. Kenapa kedua saudaramu itu kau ajak? Bukankah mereka sudah dewasa, sehingga tidak pantas untuk ikut upacara wiwit di sawah? Upacara wiwit itu sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak dan remaja. Tetapi karena biasanya anak-anak muda dan gadis-gadis yang sudah dewasa segan pergi ke sawah hanya untuk mendapatkan sepincuk nasi gudangan dengan telur yang hanya 1/8 itu, maka yang datang biasanya memang hanya anak-anak, jawab Kemuning. Namun katanya kemudian, kedua saudaraku itu tentu hanya ingin melihat saja. Gangsar tidak menjawab. Sebenarnya Gangsar tidak mempunyai keberatan apa-apa tentang sepincuk nasi gudangan jika hanya ditambah 2 orang peserta. Bahkan 10 sekalipun, karena ibunya membuat cukup banyak. Tetapi justru karena keduanya adalah anak-anak muda. Tetapi Gangsar tidak dapat mencegahnya. Beberapa saat kemudian, maka sebuah iring-iringan keluarga Gangsar telah menuju ke sawah. Matahari sudah terlalu rendah. Karena itu, maka mereka menjadi agak tergesa-gesa. Sekelompok anak-anak dan remaja telah mengikuti pula. Sementara itu, seperti yang dikatakan oleh Gangsar, bahwa tidak ada anak-anak muda dan gadis-gadis dewasa yang ikut. Kecuali mereka yang akan terlibat dalam upacara. Kemuning ikut berjalan di antara keluarga Gangsar. Kemuning membawa selendang, yang nantinya akan dipergunakan untuk menggendong padi penganten setelah dipetik, sebelum nasi gudangan dibagikan. Agak jauh di belakang iring-iringan itu, Wijang dan Paksi melangkah mengikutinya. Ternyata upacara wiwit itu cukup meriah. Ibu Gangsar telah memetik sepasang padi yang kemudian diikat menjadi satu.
Kemuninglah yang kemudian menggendong padi pengantin itu. Setelah dibacakan doa, maka nasi gudangan yang dibawa dari rumah Gangsar itu pun segera dibagikan. Namun yang tidak mereka sadari, bahwa seseorang yang melihat Kemuning ikut dalam iring-iringan keluarga Gangsar itu telah dengan tergesa-gesa memberitahukan kepada kawan-kawannya. Kemuning ikut dalam upacara wiwit di bulak itu, bertanya seorang anak muda yang berwajah licin dan setiap saat selalu tersenyum. Ya, jawab anak muda yang melihat Kemuning dalam iring-iringan itu. Kemudian seorang yang berwajah persegi dengan gigi yang besar-besar dan tersembul di sela-sela bibirnya berdesis. Kita pernah dibuatnya menjadi malu. Satu kesempatan. Kita akan tetap mengaku anak-anak dari sawahan. Pada saat seperti ini tentu sudah tidak banyak orang berada di sawahnya. Jika ia mengancam akan berteriak kita akan menertawakannya. Tetapi orang-orang yang ikut upacara wiwit itu, mereka hanya anak-anak. Mereka akan menjadi ketakutan. Jawab orang yang berwajah licin. Yang ikut dalam penyelenggaraan upacara itu? Hanya 1-2 orang. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Mereka pun tidak mengenal kita. Sementara seorang yang berwajah kasar pun berkata, kita tidak hanya bertiga. Kita akan pergi menjemput Kemuning bersama 10 orang. Orang yang berwajah licin itu mengerutkan dahinya. Katanya, jangan terlalu banyak. Apa bedanya? Bukankah kita akan membawanya pulang? Beberapa orang di antara mereka menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya orang yang berwajah persegi itu berkata, marilah. Kita akan menjemput Kemuning dan membawanya pulang. Tetapi kita tidak akan membunuhnya. Kita akan menyikapnya sampai kita menjadi jemu. Meskipun gadis itu sangat cantik, tetapi pada suatu saat kita tidak akan membutuhkannya lagi. Lalu apa yang kita lakukan terhadap gadis itu kemudian? Kita akan menilainya kembali setelah sebulan atau lebih. Marilah, berkata orang yang berwajah kasar. Kita nanti terlambat. Upacara wiwit adalah upacara kecil, sehingga tidak akan berlangsung terlalu lama. Jika senja turun, maka upacara itu tentu sudah selesai. Beberapa orang anak muda yang kasar itu pun kemudian berlari-lari pergi ke bulak. Dalam pada itu, maka upacara wiwit itu memang sudah selesai setelah senja turun. Anak-anak serta remaja yang ikut dalam upacara itu pun segera berlari-larian pulang sambil membawa pincuk nasi gudangan. Sepotong kecil telur itik yang direbus, pisang raja yang dibagi 2, terdapat dalam pincuk itu pula. Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.